Hai guys, kita bersama Derby. TV One kembali buat talk show 2 sisi. Bahasnya STY, ada towel lagi. Guys, jangan tonton video mereka. Tonton aja video ini, biarkan viewsnya mereka kecil. Sehingga mereka kapok kalau bahas timnas bersama towel. Dan narasi itu aja. Kita bahas dulu dia resmi. Bung Pange nih ya. Bung Pange, kalau Anda melihat permainan timnas kemarin ya, ini melawan Bahrain, kontra Bahrain, benar nggak sih Anda seakan-akan melihat ini pola ST banget, ini ST banget ini gitu? Enggak sih, kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena itu kita akan sangat. Anda nggak usah malu-malu. Gitu, karena itu berarti kita akan disrespect pelatih timnas kita, Patrick Kluivert. Oh, oke. Kalau kita lihat apakah Patrick Kluivert belajar dari pertandingan sebelumnya, jelas kelihatan. Dari yang kekalahan di Australia. Oh iya, bahwa Indonesia timnas kita memang mungkin belum ready untuk bermain dengan level agresivitas ya seperti ditunjukkan ketika melawan atau istilahnya total football Australia. Gitu. Total football itu kan istilah kita aja. Okay. Total football udah gak ada yang ngomongin lah. Ya. Di Belanda aja udah gak ada yang ngomongin itu. Total football. Nah, kelihatan dari mana? Kelihatan dari satu pemain yang tadinya saya harapkan tuh jadi starter di Australia. Tapi nggak jadi starter. Di GBK kemarin, begitu lawan Bahrain jadi starter. Joey Pelupessy. Okay. Ya, ini adalah seorang pemain yang selama ini memang dibutuhkan oleh Indonesia. Ya, seorang gelandang holding midfielder, bisa defense, yang bisa nemenin Tom Hay untuk menjadi dua gelandang di tengah. Dan itu yang dilakukan sehingga Tom Hay bisa enak nih ngatur ritme pertandingan. Bahkan golnya oleh Romeni sebelum ke Marcelo, bola itu dari Tom Hay. Gitu kan. Nah, yang paling penting adalah berarti kan ada lebih dari satu cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola selama tidak melanggar peraturan. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau timnas kita mainnya agak sedikit pragmatis, agak sedikit reaktif, tidak melulu soal menyerang, tapi bagaimana juga bisa bikin balance. Dan ketika itu dilakukan semuanya sesuai dengan karakter dan juga talent yang dimiliki pemain timnas kita, kita menang kemarin lawan Bahrain. Besutannya menurut Anda, besutan malam itu adalah besutan Kluivert, besutannya STY, atau Alex Pastor sih sebetulnya? Itu adalah besutannya udah pasti Kluivert dengan Alex Pastor sebagai asistennya. Ya. Meskipun cukup banyak ditangkap kamera ya, mereka berduaan gitu ya. Kita juga harus ngelihat bahwa seorang pelatih kepala, head coach gitu ya, itu memang selalu ditemani oleh asisten yang lebih ngurusin soal tactical. Strategi itu berlaku dimanapun di seluruh dunia, gitu. Bahkan kalau kita ngomongin pelatih kayak, misalnya deh, saya kan fans MU ya. Misalnya Alex Ferguson misalnya, prestasinya tuh tergantung asistennya siapa sebenarnya, gitu kan. Nah, tapi kenapa misalnya? Tapi jarang ditangkap kamera mereka berduaan kan, Sir Alex Ferguson dengan si asisten gitu. Iya, ini kan hampir tiap sebentar loh, ya kan. Betul. Itu kan berarti komunikasinya oke. Gini, saya nggak mau bilang bahwa Alex Pastor lebih hebat dari Kluivert, enggak gitu. Karena Kluivert sebagai head coach itu bukan soal kemampuan ngelatihnya. Ini kan kita soal sosok ya. Sosok kan. Ini mengartikulasikan kepada supporter kan yang ketemu media kan pelatih kepala ya. Nah, perkara Alex Pastor lebih hebat secara strategi dari Kluivert, ya mungkin aja. Mungkin aja. Berarti jelas ya. Tepuk tangan, Pange, tepuk tangan guys. Analisanya keren banget. Dalam hal dia menganalisa antara Alex Pastor sama Kluivert itu fair dan real ya. Karena Kluivert itu kita nggak minta dari dia itu sosok yang punya kecerdasan tingkat tinggi, teriak-teriak di lapangan, walaupun memang dia udah berubah ya. Dibanding yang sama Australia, dia yang kayak senyum-senyum. Lawan Bahrain dia lebih agresif ya, nyuruh maju. Ada tuh beberapa kamera menunjukkan bahwa Kluivert itu punya sisi menginstruksikan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, kamera yang beredar tersebut tuh real. Alex Pastor sering berkomunikasi sama Kluivert. Tapi memang Kluivert tuh ya, yang aku analisa kenapa ada tiga sosok ya? Karena Kluivert adalah sosok yang dihargai oleh seluruh pemain diaspora. Legenda besar Belanda kan. Tidak dihormati. Apa yang dibilang sama Bung Pange, ini nggak ada niru-nirunya gaya-gaya STY, ini gayanya Kluivert banget nih. Nah, sekarang ingin ke Bung Towel. Bung Towel, Anda melihatnya seperti apa ketika kemarin strategi taktik sangat berbeda ketika melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, dan sangat efektif ketika melawan Bahrain gitu ya? Ya, ini gigi 1 atau langsung gigi 5? Oh, jangan atlet aja pokoknya. Saya khawatir malam ini Towel atlet nih. Oke, yang pertama soal judul. Libas Bahrain, Kluivert tiru STY. Ini kalau dalam konteks sporting,
ngomong keolahragaan nggak respect ini. Respect. Mampus. Tapi lah. saya tahu kayaknya ini TV One nggak lengkap nulis judul. Nggak, ya, gimana? Harusnya Libas Bahrain, Ah. Clive tiru STY, ujar influencer STY. Ujar pemuja STY. Enggak, Bung Toel, tapi itu ada tanda tanyanya sebetulnya. Ya, makanya kalau dari sudut pandang sporting nggak sopan, Oke. nggak respect gitu loh. Ini biar Jadi- jadi pembahasan kita malam ini lah, Iya, silakan. ketika yang satu sudah masa lalu, jadi kalau diomong-omongin ini kan tiru apalagi. Oh. Satu nggak respect, kedua kayak apa ya? Permen karet yang nempel di sepatu kita kok nggak lepas-lepas gitu. Jadi jangan kayak begitu. Pertanyaan pertamanya, apa yang menjadi dasar muncul anggapan atau pertanyaan dianggap meniru? Ini aja udah nggak jelas gitu loh. Itu yang penting. Nah, makanya tadi saya bilang. Tapi banyak suara seperti itu loh di media sosial. Lah makanya di media sosial itu nggak jaminan sebuah objektivitas kebenaran sepak bola gitu loh, obrolan yang sehat. Kenapa? Karena sekian lama obrolan sepak bola kita di medsos nggak sehat. Karena ada banyak ondel-ondel ngomong bola, ada badut ngomong bola gitu kan. Jadi Toel nggak lagi sehat 2 curhat ya, tahun itu. teman-teman ya, Toel lagi curhat. Kagak curhat, cuma nanti diserang lagi nih kayaknya. Gitu. Udah kena mental Well, udah kena mental. Ya mending badut ngomongin bola ketimbang mafia bola ngaku pandit. Tapi intinya begitu, contoh total football. Pange aja udah bilang, nggak ada total football itu. Jadi itu persepsi yang kemudian salah lagi. Mungkin menghormati Anda kali, Bung Toel. Enggak, dia nggak pernah menghormati saya juga. Baru kali ini dia, benar gitu, sama gitu. Kali ini Baru bener. benar kayaknya. Total football itu ya kalau kita lihat 74, 78 boleh lah itu total Oke. football. 88 pun mungkin bukan total football waktu juara Eropa. Jadi itu kan cuma anggapan. Jadi makanya ngomong bolanya yang benar. Oke. Saya juga di pelintir terakhir ketemu Pange udah gitu dipotong-potong. Jadi seolah-olah possession gitu kan. Yang penting nggak serangan balik katanya. Ya Allah segitu amat gitu ya kalimat. Siapa tuh? Ini orangnya? Enggak, waktu saya berhadapan dengan Pange sampai dipotong kayak begitu. Padahal yang namanya sepak bola kan strukturnya defense, transition, attacking, transition, Ya. defense. Nah, jadi yang benernya gimana? Jadi jangan bias dengan total football, tapi yang benernya dari sudut saya, Ya. perubahan sudah terjadi sejak lawan Australia. Ada kecenderungan pendekatan yang terlalu berani, ada kecolongan, ada kesalahan, tapi kemudian diperbaiki waktu menang lawan Bahrain. Oke. Dirapikan lah, bangunan permainannya dirapikan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi waktu di Australia diperbaiki, lebih rapi, lebih balance. Dalam bahasa sederhana awam, permainannya lebih balance. Boleh nggak Tapi publik itu? pendekatannya, saya ngelihat tetap pendekatan yang lebih positif. Boleh nggak publik itu mengatakan misalnya gini, kalau misalnya menirunya nggak usah pada saat di GBK, seandainya pada saat masih di Stadion Allianz di Sydney gitu, menirunya STY itu pada saat di sana, Karena memang tidak meniru. karena memang tidak meniru. Iya, kalau meniru, Meskipun pola yang diterapkan sama saja ketika kalau STY. meniru, apa gunanya pergantian pelatih gitu Oke. loh. Jadi setiap Itu yang pelatih- pertanyaannya justru Bang Toel. Iya justru itu. Kalau meniru, apa gunanya pergantian pelatih? Pergantian pelatih harus menunjukkan sebuah perbedaan perubahan. Nah, perbedaannya di mana menurut Anda? Yang paling Yang jelas? ini. Ya. Jadi buat saya kalau pendekatannya lebih ofensif, lebih positif gitu loh. Jadi kalau gini, misalnya 3 tuh kemarin di GBK, Iya. waktu di Sydney kan 4 main belakangnya kan. Ya. Jangan salah persepsi kalau main 3 itu cenderung defense, main 4 di belakang itu cenderung offense, bukan. Ya. Offense atau defense itu tergantung pendekatannya, principle of play yang mau dimainkannya gitu. Udah, Toel. Kau itu sudah pernah meludah, muntah, dan sekarang kau harus menjilat lagi muntahanmu itu. Kita harus akui, lawan Bahrain, kita tuh kalah ball possession. Walaupun kita mengontrol pertandingan, ya, Toel ya. Jadi, kamu harus akuin, ada pendekatan, maaf ya, bukan nggak respect sama pelatihnya, tapi dari mengadopsi 3 back, kembalinya Rizky Ridho, Jay Jazz sama Jason Hapner, Perdong, tambah Kevin Dix, itu mau nggak malu, kita harus akuin itu sedikit pendekatan dengan strateginya Sintayong. Bagusnya
formasi itu adalah ketika ada Pelupesi di tengah yang mengontrol lini tengah sehingga Tom Hai itu leluasa dia untuk ngasih umpan dari ke depan. Ya asis dia nggak asis lah ya, pre-asisnya dia ke Marcelino itu bukti bahwa dia nyaman di situ karena ada Pelupesi. Belum lagi yang di depan ada Ole Romeni. Kamu malu ngakuin itu ya? Ada pendekatan yang dilakukan mirip formasi STY. Makanya Indonesia cenderung coba pola permainannya pasti lebih ke apa kan? Lebih ke cara bermain yaitu sedikit counter attack. Ada respon permainannya dengan cara counter attack. Jangan malu ngakuin Towel. Ya, karena kalau kalian selalu ngotot main nyerang. Ayo ngaku dong. Gitu loh. Kemarin main 3 center back, Rizky Ridho, Jay Ize sama Justin Hubner kan kelihatan ofensif, itu dia. mempressing. Iya. Jadi di mana nirunya? STY itu sejak awal-awal duduk di bawah 7 dan bukan cuma waktu kualifikasi Piala Dunia, sejak 2020 AFF pun begitu. Ketika main dengan para pemain kita, naturalisasinya dikit, tambah naturalisasi banyak, mainnya begitu terus. Gitu loh. Gimana? Gini. Masalahnya kan salah satu alasan ya, kritik yang dilontarkan. Saya sih malas ngomong STY mulu kita ya, tapi ya udahlah, terakhir kali ini kita ngomong nih. Janji ya. Ini terakhir terus. Iya terakhir terus. Terakhir tapi kan diundang terus ngomongnya STY. Itu ada gini, ada satu kritik ya, selain yang urusan luar lapangan adalah STY terlalu defensif. Ya dengan kualitas pemain yang kita miliki gitu kan katanya, ini harusnya mainnya bisa lebih ofensif daripada ini. Kan gitu kan yang kemarin ada kan. Dan saya nggak setuju sama pendapat tersebut gitu. Kenapa? Karena memang yang bisa dilakukan dengan maksimal dengan talent yang dimiliki pemain timnas sekarang, ya itulah yang kemarin ditunjukkan ketika kita lawan Bahrain gitu. Apakah gini, Indonesia selalu hebat kalau kita counter, selalu gitu kita punya speed gitu. Defense kita oke, tapi kita jangan sampai all out attack, very high defensive line kayak waktu lawan Australia itu yang saya bilang itu mah bunuh diri kamikaze dan kejadian kan. Nah, itulah ada seperti itu. Jadi gimana memaksimalkan talent yang udah ada dan sekali lagi. Bermain pragmatis bukan berarti jelek. Oke, lanjut. Bung Wange, kita kan punya material pemain yang tidak jauh beda. Artinya ketika di bawah asuhannya Kluivert dan di bawah asuhannya STY. Tapi STY ini kan bermainnya bener-bener defensif banget. Artinya bertahan betul. Tapi ternyata begitu di bawah olahannya Kluivert bisa kok ternyata kita menyerang. Iya, ada 2 pemain yang dimiliki Kluivert sekarang yang sebelumnya nggak ada zaman STY dan itu adalah yang sangat vital menurut saya. Satu, striker, Ole Romeni. Ya, salah satu yang kelihatan banget tidak kita miliki waktu itu adalah seorang goal getter, proven striker yang kalau dikasih peluang one shot bisa one goal. Nah itu kita miliki sekarang nih kelihatan lawan Australia dia bikin gol, kemarin juga langsung lawan Bahrain juga bikin gol. Dan ini penting banget karena pada ujung-ujungnya pada akhirnya kan adalah sepak bola soal siapa mencetak gol lebih banyak kan. Ya. Satu lagi kita tadi udah sempat mention di awal Joey Pelupesi. Ya. Iya. Karena untuk seorang kreator bisa berkreasi, dia butuh seorang tukang pukul di sebelahnya biar dia bisa bebas bergerak. Dan dia dapat pada saat Dan dia sekarang dapat. Makanya misalnya kan ada double pivot kan, ada 2 gelandang tengah nih yang bisa membagi tugas. Dan itulah yang sebenarnya membuat kita berbeda sebenarnya secara serangan gitu. Nah, memang bandingan dengan yang lain dengan squad sebelumnya mirip-mirip aja squadnya. Tapi kan cara bermainnya gimana? Ya, formasinya gimana? Dan juga yang saya rasa penting banget untuk diingat adalah ini soal confidence dari pelatih juga. Nah, saya selalu bilang kemarin pada waktu melawan Australia, saya mencoba memahami lah kondisi Kluivert itu, kenapa dia main very high defensive line, kenapa dia main dengan pressure segede itu. Apakah dia percaya dengan talent yang dimiliki oleh pemainnya? Apakah itu adalah filsafat sepak bola dia yang tidak bisa diganggu gugat? Ya, atau memang ada hal-hal lain? Nah itu saya nggak tahu. Ternyata analisis Anda apa? Analisisnya adalah ternyata dia tidak sesaklek itu juga sama filosofinya bolanya dia. Kenapa? Karena pas lawan Bahrain itu bisa berubah. Ya artinya tapi pada saat Australia lambat menyesuaikan aja mungkin ya. Bukan lambat menyesuaikan Sakitnya itu kan sih. limanya itu. Angka Enggak, ada pesanan. Ada omongan yang dari si Towel, Justin, yang minta menyerang saja. Kualitas pemain ini harus menyerang. Emang dikira kita ada Ronaldo, ada Messi, ada Xavi, ada Iniesta, ada Modric. Sehingga kita bisa menyerang. Kacau ini. Otak-otak kacau, akhirnya terbukti kan?
itu yang sakit. Jadi kan biasanya kan ada plan A, plan B gitu ya. Saya rasa mungkin ya Kluivert stick sama plan A-nya dia sebenarnya. Dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya kelihatan kemana pada waktu lawan Australia, lawan Bahrain udah nggak ada. Adalah defense pada saat set piece. Wah, kita lawan Australia kecolongan mulu itu. Pada saat set piece. Kemarin kan pas lawan Bahrain nggak. Dan adalah kita bisa membiarkan Bahrain memegang bola lebih banyak. Ya, tapi nggak jadi apa-apa. Yang menarik dari statement Anda juga tadi Anda menyatakan tidak masalah juga kita bermain pragmatis. Mungkin sedikit itu bisa Anda jelaskan. Ya, jadi ini berkali-kali ya kita selalu bahas bahwa yang paling penting adalah skornya siapa yang menang. Ya, siapa mencetak gol lebih banyak, siapa yang lebih sedikit kebobolan. Makanya tuntutan untuk bermain selalu ofensif, selalu menyerang gitu ya kan, dengan pakai istilah total football. Dan bahkan saya lihat di media-media cetak itu istilah itu dicetak jadi headline gitu kan. Itu saya rasa nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kenapa? Yang kita harapkan adalah timnas kita kan menang. Lagi kita punya squad kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, dimaksimalkan, gimana caranya squad ini bisa menang, gitu. Kalau memang ternyata kita secara penyerangan tidak sedahsyat itu, kita masih belum balance, ya nggak ada salahnya kita bermain lebih defensif dan lebih pragmatis, gitu. Apakah bisa dibilang kemarin pada saat lawan Bahrain kita defensif? Saya bilang sih nggak juga, nggak juga. Tapi kita bisa jaga balance itu. Gitu. Kita bermain di kandang sendiri, kita nggak naruh tuh back terakhir kita di tengah lapangan kan enggak. Sementara kita main away di Australia, Jay Izzes itu adanya di tengah lapangan, Bos. Ya, dia salah dong penerapan. Ya, kalau lawan Australia salah, lawan Bahrain udah benar kemarin. Yes. Kunci itu adalah kita control the game. Walaupun memang dalam banyak peluangnya, kita lebih ke kayak reaction football ya. Dapat sedikit counter langsung, bola cepat, memanfaatkan kecepatan pemain kita. Tapi it's okay, karena memang itu cukup membuat Bahrain gak berkutik. Yes, mau gak mau kita harus akui sih. Dalam hal formasi, ya, dalam hal reaction football, cuma ya bedanya apa? Kenapa STI gak bisa kayak main kayak gini? Ya karena belum ada Pelopesi, belum ada Ole Romeni. Belum lagi kalau ada satu aja pemain sebelah kanan yang bagus. Wes, Ragnar. Pemain yang ada pemain usia U20 guys. Rumornya akan masuk ke timnas ya. Baru Ole Romeni, baru Pelopesi, Tom Hai. Nah, itu keren tuh. Mungkin akan bisa maksimal kalau main menyerang. Kita nggak sabar tuh. Support terus guys. Thank you. Bye bye.